Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, gua kali bakal bahas yang masih hangat, masih ada asap-asapnya, yaitu pastinya bahas trailer kedua dari Ultraman Blazar. Ya, akhirnya tepat pada hari Senin sore, Suburaya telah mereveal trailer kedua dari Ultraman Blazar. Setelah sebelumnya sempat kena prank oleh Suburaya di pressconnya. Kok di presscon nggak ada trailernya? Nggak lama setelah presscon, nih trailer diupload. Membagongkan ya. Bakal banyak yang kita bahas, jadi tanpa berbubuk lagi, ini dia Ultraman Blazar. Kita akan mulai dari posternya terlebih dahulu. Dengan keluarnya PV atau trailer kedua dari Blazar, pastinya tidak lepas dengan poster keduanya juga. Dimana untuk poster keduanya ini, ya kurang lebih lah ya sama poster yang pertama. Cuman jelas di sini lebih rame karena bersama cast Blazar dari Gento sampai Paretsu di sini ada di poster. Tidak lepas dan Blazar yang segera bangun di bagian tengah dengan ciri khas Blazar yang dimana bagian merah birunya menyala. Dan di belakangnya ada Ergaron, dan di bawah Ergaron juga ada tulisan, yaitu slogan yang nanti sering dipakai oleh Gento, yaitu Orega Iku. Untuk poster yang agak mengecewakan lah intinya ya. Nah, ya pastinya kita bakal ke highlightnya, yaitu trailer atau PV kedua dari Ultraman Blazar. Ya, kita akan langsung breakdown ya. Untuk trailernya ini berdurasi sekitar 5 menit, dimana sebenarnya nggak banyak yang bisa kita bahas, karena Suburaya bisa dibilang nggak mau spoiler banget, tapi ya it's okay lah ya. Di awal scene diperlihatkan dengan Gento yang terjun payung kayak habis turun pesawat dari FF, dan di sini Gento yang menjadi ya kayak komentatornya lah ya. Gento di sini memperkenalkan dirinya sebagai Gento Hiruma, yaitu kapten dari Special Kaiju Reaction Detachment atau SCAR. Kemudian scene berlanjut dengan scene di mana Bazanga tengah menyerang perkotaan. Di situ Gento mengatakan bahwa ada wabah bencana kaiju di seluruh dunia, yang berarti banyak kaiju yang telah bermunculan di seluruh dunia. Gua di Indo ya nggak ada apa-apa sih. Nah, karena banyaknya kaiju bermunculan, kemudian dibentuklah organisasi khusus untuk menangani masalah ini, yaitu Global Guardian Force atau GGF di seluruh dunia. Dan ini adalah kisah Ultraman Blazar dan para pasukan SCAR. Dan terlihat beberapa scene Blazar yang tengah bertarung melawan Bazanga. Nah, salah satunya ada scene di mana Blazar kayak menegang sesuatu. Yang anehnya di mana? Nah, apakah ini bentuk human size dari Blazar? Karena dari sini kayak Blazar human size loh ya. Cuman apakah ini hanya dari angle kameranya doang? Ya, nantikan aja lah ya. Ada juga mobil dari pasukan SCAR yang nantinya bakal dipakai buat jalanin misi. Ini adalah mobil Toyota Hi-Ace. Ya, itu aja sih. Kemudian scene beralih ke Gento yang mana dia di sini tengah menghadap Paretsu Haruno, di mana di situ Gento mengatakan untuk menyelidiki ciri-ciri kaiju dan menawi para pasukan. Global Guardian Force tahun Jepang mendirikan unit khusus yang disebut Special Kaiju Reaction Detachment atau SCAR. Gento dipilih sebagai kapten untuk pasukan tersebut dan terdapat 4 personel elit yang juga dimasukkan di SCAR. Pos komando SCAR juga disebut sebagai SCAR CP, ya ruang utamanya lah ya. Kalau dia sekilas, ini kayak tempat storage nyimpan robotnya dia. Kelihatan dari jendelanya di atas, biasanya Juggler ada di situ nongol. Dan di sini tempat dimana Gento dan yang lainnya melaksanakan dan menyusun strategi bertarung. Ada juga terlihat para pasukan SCAR tengah melakukan misi dan membawa senjatanya. Gue ngeliatnya mirip Divide Launcher dari Nexus loh ya, secara size. Jadi kemungkinan kata-kata untuk mematuhi peraturan kayak contohnya Roger Ciaji dari Mebius di sini disebut dengan Wilco. Apa tuh Wilco ya? Kalau ada yang tahu silakan. Dan kemudian Gento pun memperkenalkan semua anggota dari SCAR, dari Emi hingga Teruaki Nagura, termasuk juga dengan Pak Retsu Haruno. Dan ya agak banyak yang bisa dibahas dari sini ya, karena ya yang dijelaskan sama Gento di sini ya sesuai sama sinopsis yang keluar. Kayak Emi itu misi penyamaran, bantu mekaniknya, antri pilot Ergaron, Teruaki ahli strategis. Ya agak beda sama sinopsis guys. Cuman di sini lumayan, dimana kita bisa melihat penyamaran dari Emi bisa jadi ini, bisa jadi itu. Jadi mama jualan sayur bisa kali. Ada juga Bando yang terlihat mengerjakan sesuatu, ya karena ahli mekanik ya kan. Terus ada Andri yang juga bisa mengendurkan Ergaron dan juga latihan karate. Dan jelas untuk wakil kapten Teruaki menyusun strategi. Gue pas lihat dia pakai baju armor perang terus pakai helm, entah kenapa mirip Ryumon weh. Kemudian ada kepala staf komando yaitu Retsu Haruno, yang dimana dialah yang menciptakan SCAR sekaligus petinggi dari Gento. Dia juga adalah orang yang merekrut Gento untuk menjadi kapten SCAR. Dan nanti katanya akan diungkapkan kenapa Retsu Haruno ini memilih Gento sebagai kapten. Bakal diungkapkan nanti ya. Terlihat di salah satu scene Pak Retsu bilang musnahkan kaiju selanjutnya yang muncul sebelum Ultraman yang melakukannya. Kelihatan banget dia nggak mau Ultraman ikut campur sama urusannya. Nanti Ultraman terus yang membasmi monster, SCAR jadi nggak ada gunanya. Dipikir-pikir, ya iya juga. Kayaknya Pak Retsu ini anti Ultraman banget dia. Ada salah satu scene membangunkan di sini, di mana Pak Retsu kayak menyuruh Gento untuk melakukan misi, tapi misinya nangkap angsa liar. Subtitlenya sih ya gitu. Jadi ya di sini mungkin ada sisi komedinya juga di sini ya. Nggak jadi ya nggak dark banget lah. Ya anggaplah Nexus, cuman ya versi lightnya.
Lanjut, di sini menjelaskan tentang Orgaron, di mana Orgaron adalah senjata utama dari Scar dan memiliki beberapa senjata seperti pada bagian tangan ada Air Guns, di bagian ekor juga dapat menembakkan misil, dan serangan terkuatnya adalah Air Fire, serangan yang dikeluarkan dari mulut Orgaron. Uniknya, Orgaron di sini ternyata dikemudikan oleh 2 orang atau memerlukan 2 pilot. Waduh, pantesan hampir semua anggota katanya bisa jadi pilot karena ya perlu 2. Cuman kalau MI sama Teruaki ya nggak tahu sih. Yang sejauh ini kita tahu ya cuman Kapten Gento, Andri sama Banto doang. Di sini juga ada sedikit pertarungan antara Orgaron melawan Tanagula. Waduh, itu keren sih. Kalau gradingnya cakep banget weh. Banyak yang keren lah ya intinya di trailer ini. Kemudian Shin pun beralih ke raksasa yang dikatakan muncul dari cahaya, yaitu Ultraman Blazar. Ultraman Blazar menyatu dengan Gento Hiruma, yaitu Kapten Scar. Di saat kekuatan diperlukan untuk keadilan, Blazer Breath akan muncul di lengan kirinya, dan Gento pun akan memasukkan Blazer Stone yang disitu juga dia memasukkan keinginannya ke Blazer Stone, dan kemudian dapat berubah menjadi Ultraman Blazar. Oke, untuk konsepnya kalau dari gue ini di sini cukup menarik, dan gue juga mikir apakah kalau Gento mau berubah jadi Ultraman dan tengah mau balas dendam atau ya dalam keadaan marah lah ya, apakah itu bisa memunculkan Blazer Breath? Waduh, menarik sih ya. Untuk keinginan ya pastinya keinginannya kayak aku ingin menyelamatkan semua orang demi kebahagiaan semua orang, ya gak jauh-jauh dari gitulah ya. Ya uniknya di sini Gento agak memerlukan holder-holder lagi buat menyimpan Blazer Stone-nya. Biasanya kan ya ada ya kayak Dimension Holder, Hyper Key Holder, Medal Holder. Nah di sini enggak, holdernya ya kantong di celananya Gento. Itu kalau kececer ya gimana ya? Setelah itu, Shin pun terus berlanjut menunjukkan beberapa fighting scene, walau nggak banyak banget ya. Jadi mungkin ciri khas Blazar pas awal muncul nggak cuma doa aja, tapi garis-garis merah birunya bakal nyala terus. Keren sih. Kemudian ada pertarungan Blazar melawan Gedos, lagi-lagi color gradingnya mantap banget woi. Yang berbeda loh ya, cara bertarungnya juga unik. Terus cepat lagi, untung nggak slow mo ya kan. Ada juga serangan utama atau disebut special move dari Ultraman Blazar, adalah sebuah tombak yang disebut Spiral Barrage. Jadi ya di sini gue juga ralat ya, dimana sebelumnya gue nyebutnya Spiral Blade, ternyata Spiral Barrage yang ofisialnya. Sorry ralat ya. Juga di sini ditunjukkan pose di saat Blazar akan menembakkan atau melemparkan Spiral Barrage-nya ke musuh. Dan juga ada pas Gedos lagi tengah diserang dan ada ledakan-ledakan, jujur itu keren juga sih. Asli banyak yang keren. Di trailer sih banyak yang keren, bukan lagi pas udah tayang ya kan. Semoga ya bisa memuaskan. Siapakah Ultraman Blazar dan tantangan apakah yang akan dilewati oleh anggota Scar? Nantikan Ultraman Blazar pada 8 Juli 2023. Oke, itu masih breakdown trailernya doang. Dan mungkin dari trailer kedua ini menjawab bahwa Blazar untuk saat ini masih nggak punya form apapun untuk saat ini ya. Karena kalau kita mengacu pada rumor, Blazar akan dapat form baru di art keduanya nanti. Makanya ya nantikan aja. Gak ada form apa kalau dari gue ya nggak apa-apa sih. Karena bentuk original Blazar pun ya udah keren. Gak cuma itu, masih ada lagi guys. Masih ada lagi, yaitu bakal bahas hal menarik yang ada di presscon Ultraman Blazar kemarin ya. Awal-awal kita bakal bahas dari opening dan endingnya, dimana sudah diberitahu opening dan ending dari Blazar ini. Opening sih kalau dari gua lumayan, walau pas awal-awal denger agak perlu adaptasi. Pas didengar lagi ya enak juga. Opening Blazar berjudul Bokurano Spectral yang dinyanyikan oleh Hiroshi Kidarani dari Jump Project. Dan untuk ending berjudul Black Star dinyanyikan oleh Mindarin. Yang dari info gua dapat dia ini YouTuber asal Thailand. Waduh mantap segera ya, bisa bawa orang luar buat isi ending ya kan. Kapan-kapan band Indo lah. Untuk lagu Black Star ini itu asli enak banget. Bahkan fans pun bilang ini lebih cocok jadi opening. Ya emang sih asli guys, Black Star pas lo ya buat dia jadi opening. Tapi bukan berarti ya Bokurano Spectral jelek, enggak. Pas aja kok ya, tapi ya kalau dibandingin sama Black Star, dia juga pas sebagai opening. Ada lagi hal menarik dari presscon Ultraman Blazar yang diselenggarakan hari Senin kemarin, dimana di akhir-akhir disitu menampilkan semua kaiju dari Blazar yang kemungkinan akan muncul di art pertama Blazar nanti. Mungkin. Tapi nggak disebutkan semua di sini ya. Cuman kayak Bazanga, Gedos, Levira doang. Asli Levira ngeri weh. Suaranya mirip Griza lagi. Yang gue pertanyakan itu sweet aktornya aman ke pinggangnya. Kayak kelipet-lipet weh. Ada juga kaiju baru yang nggak disebutkan namanya. Yang di bagian belakang pojok itu ya. Gue ngeliatnya sekilas mirip Bazanga loh ya. Apakah ini Bazanga versi power up? Ya who knows. Di bagian tangan dilengkapi kayak sabit. Terus yang bikin fans berspekulasi itu dari matanya yang mirip sama Spia. Coba deh akan perhatikan Bazanga ini apakah dimasuki Spia gitu. Terus juga ada kaiju yang berambut gini. Ini mirip kaiju Geronimon ya. Terus bagian ujung kanan juga ada kaiju baru lagi yang kemungkinan kayak robot gitu. Terlihat bentuknya kayak besi-besi gitu yang berarmor. Terus ada lampu juga di bagian dada sama atas kepala gitu ya. Di bagian tengah juga ada, ini kayaknya lebih ke alien atau seijin nih mungkin ya. Gila kepalanya panjang amat, tapi keren sih kalau dari gue ya. Sekilas kayak Baltan sih, sekilas aja ya. Nantikan aja kaiju baru dari Blazar ini nantinya.
Di sini juga ada beberapa kaiju lama yang akan muncul di Blazer nantinya. Yang pertama ada Garamon. Mungkin akan ada sangkut pautnya sama Tilsonet Sword kemarin. Terus ada yang ikan putih itu, yaitu Gavadon. Kemudian ada Demaga. Untuk Demaga yang gue lihat agak beda loh ya. Apakah ini bener baby Demaga? Karena bagian kuning di atas kepalanya itu agak kecil loh ya. Ada juga alien dari Ultra Seven. Lupa woi, yang pakai baju maling lah intinya ya. Kalau yang tahu silakan. Gua lupa guys. Pada presscon Ultraman Blazer inilah kita diperlihatkan bagaimana Henshin pose dari Blazer secara jelas. Asli keren ya. Gak banyak bacot, gak ada catchphrase hahu-hahu ya. Ambil Blazer Stone, masukin, udah. Ada juga hal membagongkan di saat para karakter akan berubah bersama. Nah di situ aktornya bantu Yusunobu yaitu Hayate Kajihara. Di Blazer Brace-nya ada yang salah dan pas dia masukin Blazer Stone gak kebaca. Pas dimasukin sedikit baru kebaca ya. Ya kayaknya gitu deh ya. Yang membuat si Hayate Kajihara harus pose Kamen Rider Zio supaya stone-nya nggak jatuh. Membagongkan ya. Nah, juga ada info untuk Blazer di 4 episode awal dan ada footage terbaru untuk episode 1 Blazer nanti. Waduh, ini pengambilan gambarnya jujur keren sih, mantap. Untuk episode 1 akan berjudul First Wave dan menjadi kemunculan pertama dari Ultraman Blazer beserta Space Cross Lakian Kaiju Bazanga. Di episode kedua berjudul The Man Who Founded Scar dan di situ kaiju yang akan muncul adalah Deep Sea Monster Gedos. Untuk episode 3 yang akan berjudul Its Name is Urgaron, kaiju yang akan muncul adalah Rhino Beetle Monster Tanah Gula dan di sini kemungkinan akan menjadi kemunculan pertama dari Urgaron sesuai dengan judul episodenya. Dan episode 4 kaiju yang akan muncul adalah Levira dan akan berjudul Fighting Amy. Dari judul ada kemungkinan episode 4 akan lebih berfokus ke Amy. Oke, ya mungkin itu aja untuk pembahasan trailer kedua dari Ultraman Blazer beserta hal menarik yang ada di presscon kemarin. Asli berasa kena prank Suburaya, weh, keren gak ada trailer baru. Dari sini juga menjawab untuk sekarang Member Blazer gak akan ada yang namanya form. Jadi untuk sekarang hanya basic formnya aja dulu. Gue sih ya no problem karena desain basic form Blazer juga emang keren. Jadi walau dilihat terus ya keren-keren aja. Dari form juga ya sebagai gantinya banyak kaiju baru di Blazer ini nantinya. Ya nantikan Ultraman Blazer 1 bulan lagi 8 Juli 2023 dan seminggu kemudian akan tayang di RTV tepatnya pada 14 Juli nanti. Ya kita nantikan guys. Oke dah ya. Bye bye.